my house. I have to defend it. Orange stripe, center pocket. Ooh, that did not sound right. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih kalian? Nah, sekarang nih kita akan membahas sebuah film terbaru dari sebuah saga fenomenal. Judulnya adalah Home Sweet Home Alone. Sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69. Ada Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah sehat. Wah, sulit nih menghubungi Pak sutradara tersohor nih. Tersohor dari mana? Sampai saya harus buat janji dulu berhari-hari. Iya, udah dari hari apa ya kemarin ya? Dari pas rilis udah langsung. Iya, bener. Pas rilis saya ngomong, pas tanggal 12 itu saya ngomong, Mas Rido. Maaf, saya lagi syuting. Tolong sekretaris saya, Astrada, ngomong sama Astrada. Waduh, saya bilang, nggih. Abis itu saya WA lagi gimana? Nanti gue kabarin deh. Oke. Untung nggak dilempar ke publishing ya, Mas. Aduh. Itu Biasanya dia. gitu. Biasanya gitu, publisher gitu. Biasanya gitu. Terus habis itu udah ke publisher bilang, tunggu ya, kita harus ngomong ke ke rumah produksinya dulu. Aduh, repot banget. Rumah produksinya nggak tahu itu mantan pacarnya Rido. Waduh. Taylor Swift. Taylor Swift. Aduh, dikepuin ntar. Oke, yang kedua ada Mas Bram. Apa kabar nih Mas Bram? Halo Mas Tiawan, baik, kabar baik. Terima kasih udah diundang lagi nih. Sehat ya. Oke, nah kemarin kan tanggal 12 November kan yang tadi saya bilang itu baru keluar nih satu film lagi dari saga yang sangat terkenal tahun 90-an nih. Tapi sebelum kita ngomongin film ini yang masterpiece ini, saya ingin tanya ke kalian dulu nih, mulai dari Mas Rido deh. Pertama kali menonton Home Alone itu Home Alone berapa? Home Alone 1 sih. Emang dari yang pertama banget nonton. Oke, jadi ketahuan angkatannya. Sip, oke. Aduh, ternyata menjebak pertanyaannya. Karena Mas Bram, untung bukan saya yang ditanya duluan. Nah, ternyata menjebak. Oke, Home Alone 1. Kedua, nonton? Nonton. Ketiga? Nonton. Keempat? Nonton. Jawabnya kok agak Kelima? Nonton tapi udah lupa sih ceritanya. Udah lupa banget, kalau yang 1 sampai 4 masih ingat sih. Oke, 1 sampai 4 masih ingat ya. Oke. Kelima itu yang cewek kalau nggak salah, yang perempuan ya. Home Alone The Holiday ya. Home Alone The Holiday kalau nggak salah ya. Nah, itu yang kelima. Oke, jadi Home Alone pertama. Nah, kita langsung ke Mas Bram nih. Kalau Mas Bram dari Home Alone berapa Mas Bram? Wah, kayaknya udah nonton di bioskop Home Alone 3 yang si Alex dan teroris mobil remote control itu. Pertama nonton di bioskop itu karena saya lahir itu pas Home Alone 2 di bioskop. Ya, jadi ini menolak tua ya. Waktu itu emang gitu. Iya, percaya. Percaya. Setelah nonton ketiga, baru saya nonton 1 dan 2 versi Kevin McAllister di video beta ya namanya Mas ya. Oke, video beta. Ya, akhirnya tahu ya. Akhirnya tahu. Bisa orang-orang ini, para penonton ini bisa mendebak nih kira-kira umur Mas Bram berapa? Iya. Ya, tidak lebih tua dari kalian lah. Ya udah daripada para sobat BB69 ini tahu umur saya nggak bakal cerita bahwa saya nonton Home Alone pertama itu di bioskop yang penayangan pertama itu saya nonton. Saya nggak bakal cerita. Jadi supaya kalian kelas berapa tahu. Mas Tewan kelas berapa waktu itu? Waktu itu belum SMP lahir. Kelas berapa? Belum lahir waktu itu. Home Alone jadi masih melayang-melayang. Berapa rilis nih? Home Alone 1 itu 90 betul. SMP lah Mas ya. Nggak mau jawab saya. Udah kuliah. Udah kuliah. Lama banget. Setua apa saya? Aduh. Gawat nih. Ini tamunya ini kok roasting saya ya. Harusnya Mas Rido nih roasting nih. Oke. Nah, Mas Bram tadi ngomong kan yang ketiga, terus nonton ke 1, 2, keempat, kelima nonton?
4-5 nonton, tapi 4 sih yang masih lebih nyantol dan masih beberapa kali saya tonton. Kelima udah sekali sih. Keempat itu kan masih ada apa ya? Signature-nya masih ada gitu loh. Karena 4 itu kan cukup berbeda, ternyata orang dalam kan jadi penjahat. Si ibunya yang akan pensiun ternyata anak dan menantunya jadi perampok di rumah itu, di rumah yang super canggih kala itu ya, yang semuanya bisa diatur pakai remote, pakai suara itu loh. Nah, itu masih cukup ini sih, walaupun secara premisnya juga ya masih meniru 1, 2, dan 3, tapi masih cukup nyantol dibanding 5 ya, 4 itu. Oke, kalau saya nonton ke 1, kedua, ketiga, keempat cuma nonton 5-10 menit, kelima cuma nonton 5 menit, habis itu sampai sekarang saya nggak nonton sih, keempat, kelima. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa kalian masih mau nonton Home Sweet Home Alone ini? Mas Rido? Karena trailernya sih, karena trailernya udah kayak menjanjikan kayak wah ini bakalan berasa nostalgia nih, apalagi ada Buzz McAllister kan, Matt McAllister kan muncul lagi, jadi kayak wah ini udah homemade untuk ini nih apa kembali ke Home Alone 1. Malah waktu itu sempat ada rumornya si Kevin McAllister mau ikut, tapi karena waktu itu katanya syutingnya lagi bentrok sama si istrinya tuh lagi hamil, jadi dia nggak bisa. Jadi kayak mikirnya tuh kayak wah berarti ini emang beneran pengen ngehubungin lagi ke Home Alone 1. Jadi kayak gak apa-apa lah sesekali ngejual nostalgia karena dari trailernya bagus, tapi ternyata ketipu. Oke, jadi nonton trailer ya. Oke, Iya. baik-baik. Karena apa marketingnya hebat, karena marketingnya hebat. Oke. Nah, kalau Mas Bram gimana? Kenapa nonton? Ya pengen lihat aja seberapa ini sih, apalagi yang mau dijual gitu loh. Bom apa ibaratnya, bomnya apalagi nih, karena ini kan cukup jauh ya, artinya 9 tahun. Kita ingat 2012, sekarang Betul. 2021, 10 tahun, apalagi nih yang mau dijual gitu loh. Ternyata ketika nonton, aduh terlalu dipaksakan rasanya. Tunggu. Oh iya, iya. Tunggu, belum. Sabar. Udah sabar nih. Ambil nafas dulu. Oke, nah untungnya ya antara untung nggak untung ya, untungnya saya nggak nonton trailernya sih dalam arti, dan saya kalau saya pribadi itu nonton itu karena ya benar itu udah lama sekali, dan apalagi kan Home Alone 4-5 saya benar-benar cuma 5-10 menit doang, habis itu saya nggak nonton. Jadi saya berharap istilahnya ya nggak terlalu berharap banget sih, bener-bener nggak ada harapan sih dalam arti, tapi setidaknya ini film Natal udah mau gini kan, dalam arti kan ya mungkin ada apa sesuatu yang baru, apa kita pengen lihat nih bisa istilahnya sebaik apa atau malah seburuk apa sih, seperti itu. Oke, nah sekarang nih saya langsung tanya aja, gimana nih setelah kalian menonton nih? Kita mulai dari Mas Bram. Melanjutkan statement yang tadi bahwa ya terlalu dipaksakan semuanya. Rasanya ini memang fan service untuk kita yang menonton di era-era 90-an gitu loh. Kita pinggirkan dulu lah yang 4 dan 5 itu kan udah versi televisi ya. Secara sinematografi dan kualitas juga akan tentu berbeda dengan 1, 2, 3 gitu loh. Jadi menurut saya ini dari scoring musik itu berasa banget kembali ke zamannya Kevin McAllister 1 dan 2. Terus kemudian secara penjahat yang suami istri jatuh dan segala macam itu saya malah berasa relate sama Home Alone 3. Karena kan ketika teroris jatuh di salju dan segala macam, kena Coca-Cola itu kan rasanya kayak disemprot, yang ingat nggak? Ada penjahat pakai suit army yang warna putih itu disemprot selang dan segala, kan itu mirip ya. Tapi rasanya memang ini tuh sengaja untuk nostalgia kita yang dulunya nonton gitu loh. Tapi rasanya semua terlalu dipaksakan karena mungkin trennya juga beda gitu loh. Rasanya mengembalikan jokes 90-an, slapstick 90-an ke sekarang. Yang rasanya mungkin kok sudah kurang relevan, apalagi dengan premisnya yang menurut saya juga kurang nendang lah untuk dijadikan premis konflik gitu loh. Dan ending yang juga ini doang ya. Dari tadi panjang lebar kita berpikir penjahatnya ternyata punya sisi baik, tapi endingnya adalah mereka berdamai, mereka makan malam atau makan siang saya lupa, ketika orang tuanya si Max datang kan.
Jadi ya kentang, mau nostalgia kurang, mau mencoba kita menikmati filmnya sebagai film anak juga kurang. Ya gitu, dapatnya semua serba nanggung kentang aja buat saya. Mestinya buatnya itu lanjutan dari Kevin, tapi Kevin itu ternyata itu ala-ala Jigsaw ya, udah jadi yang orang-orang punya teori kan. Tapi ingat nggak Mas, pernah ada iklannya Google yang Kevin McAllister-nya udah gede? Iya. Saya malah lebih berharap itu jadi film panjang loh. Dengan dia di rumah makan sereal, dengan dia main di kasurnya lagi, tapi dengan versi dia udah tua gitu kan. Lucu kayaknya itu. Nah itu dia nih, mungkin kehilangan ide kali. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido? Kayaknya udah nggak sabar nih. Waduh. Dari hari pertama saya pas nonton itu saya udah tahu nih dia ingin mengungkapkan sesuatu waktu itu. Waduh. Udah ada di DM kayaknya nih. Ambil Gimana nafas ya? dulu Mas, ambil nafas dulu, tenang. Jadi Home Sweet Home Alone sebenarnya dari awal ketika pertama kali proyeknya bikin tuh udah mikir ini bakalan jelek. Udah tahu banget karena ngeliat dari nama sutradaranya aja itu yang biasa bikin apa ya, film-film komedi dewasa, Dirty Grandpa apa segalanya yang kayak gitu. Jadi kayak bikin film anak-anak nggak cocok, apa ya, secara visi aja nggak cocok dari apa yang udah pernah dia bikin, terus tiba-tiba bikin film komedi anak-anak dan dari franchise yang udah namanya udah gede pula, jadi kayak tanggung jawabnya tuh besar banget untuk ngerjain ini. Dan jadi dari awal tuh udah mikir kayak udah mau nontonnya Evan aja lah, cuma main lihat trap-trapnya si siapa sih ini anak yang ada di Jojo Rabbit, udah mau itu aja. Ternyata apa ya nama anaknya, lupa deh nama tokoh karakternya aja lupa, siapa ya namanya. Nama anaknya itu si Max. Archie Yates, nama karakternya si Max ya kalau nggak salah, betul Max. Oh, Max ya, iya. Nah itu aja sampai lupa loh nama anaknya siapa. Sampai inget gitu aja. Nama karakter anaknya bukan Kevin. Oh iya. Tapi nama Kevin disebut apa ya? Berasa zong aja gitu loh. Sepakat. Berasa apa ya? Berasa di zong aja gitu loh. Karena awalnya tuh udah mikir bakalan banyak apa tuh jebakan, tapi ternyata jebakannya itu kayak cuma di apa ya, ngitung iya itu ngeliat durasi banget loh, kayak astaga udah tinggal 30 menit lagi baru mau masuk trap, baru mau intinya Home Alone tuh di ini gitu. 30 menit sebelum ini ya, 30 menit sebelum habis ya. Jadi kayak perasaan sepanjang nonton tuh kayak cuman ngeliat bodoh-bodohan aja sih. Iya. Begitu terlalu banyak keputusan bodoh yang diciptakan sama semua karakter yang di sini, kayak misalnya tiba-tiba kebelet ke toilet, dia masuk kebelet ke toilet ke rumah orang yang baru mau beli rumah, terus dia numpang kencing gitu, kayak secara logika aja nggak masuk gitu loh. Itu hal bodoh yang pernah didengar dalam dunia film gitu. Orang numpang toilet itu paling kayak ke restoran atau mampir kemana gitu. Secara logika itu masuk dong. Kalau kita masuk ke restoran, kita mau nggak mau harus membeli sesuatu. Kita ke Alfamart, kita nggak merasa nggak enak sama kasir. Kalau saya sih merasa nggak enak. Kalau Mas Rido saya nggak tahu nih ya. Kalau masuk aja, bilang aja Mbak toilet mana, udah. Ada ya Mbak, makasih. Itu sih mungkin sih. Dan itu kalau ke toko-toko segala macam, kecuali ke pom bensin, dan ternyata mungkin kan jauh dari pom bensin. Sedangkan kalau ke penjual rumah itu bisa berpura-pura ngeliat rumah sambil anaknya ke toilet, dapat minuman gratis pula, dapat makanan gratis pula. Tapi masalahnya orang kan pasti kayak ini siapa tiba-tiba numpang kan orang kan open house, rumahnya open house Mas. Oh iya, open house. Iya Mas. Saya setuju sama Mas Rido sih, terlalu ini nggak sih, terlalu kebetulan gitu loh rasanya. Betul. Sama kayak mau ngontrak rumah tiba-tiba gratis. Itu dia juga kayak kebetulan banget. Terus penjahatnya nggak tahu ya kenapa kayak dibuat bodoh-bodoh banget. Kayak kalau misalnya kita nonton Home Alone 1, 2, 3, 4, 5 sih lupain aja, itu kayak penjahatnya masih bukan penjahatnya dibodoh-bodohin, penjahatnya emang apa sih istilahnya ya bilangnya ya. Kalau ini kan kayak goblok banget, kayak misalnya yang dia naik ke gerbang itu aja, terus dia angkat tangannya terus jatuh, kayak aduh lucu sih tapi bodoh banget. Secara apa tuh bodoh. Jadi kalau yang lain tuh penjahat tuh emang kelihatan pintar, cuman dibodoh-bodohin sama anak kecil. Kalau ini enggak, udah bodoh sendiri. Tapi sebenarnya Mas Rido, kalau menurut saya itu formula yang sudah dipakai dari keempat loh.
4 dan 5 itu penjahatnya memang sudah rasanya memang bodoh dari sananya, bukan anak kecil dibodohin anak kecil yang cerdik gitu loh. Ya kan? Keempat itu kalau kan yang kita empat, tahu dia anak dari si ibu yang mau pensiun itu kan memang agak Iya. kurang gitu loh. Iya betul. Ibunya yang pintar ibunya kan, yang dia selalu ngatur dan segala macam. Tapi minimal kalau yang di Home Alone 4 itu masih kelihatan nggak terlalu dibodoh-bodohin sama, masih ada dibodoh-bodohin sama kecil. Nah ini enggak, anak kecilnya nggak ada ngebodohin sama sekali, mereka sendiri yang bodoh. Yang lucu adalah yang salah masuk rumah itu loh, keluarga orang negro itu yang dia apa di atas rumah-rumahan terus jeblos itu. Iya tuh kurang sih itu, kurang. Itu goblok banget ini, ya Allah. Udah tahu tuh di tangga kan ada mentega dan itu kelihatan di tangga itu kelihatan banget putih loh, di shot banget loh itu putih dan masih dilewatin. Mungkin istilahnya itu istilahnya dari segi istilahnya dari kamera itu kesannya itu di zoom pakai mikroskopik, tapi kasat mata untuk orang kita nih istilahnya. Sama aja misalkan kalau kita nih tiba-tiba ada Yellow Jacket atau Ant-Man nih, kita di zoom nih, oh kelihatan, tapi kok musuhnya nggak bego banget nih, nggak kelihatan, mungkin gitu loh, mungkin kita kan nggak tahu ya. Sungguh positif Mas Teon. Masterpiece jangan diapa-apain ini. Masterpiece. Punya Disney ini, jangan. Ntar podcastnya dibeli sama Disney kan, waduh. Amin. Pengen juga ternyata. Pengen juga. Siapa yang nggak pengen Mas Bram ya? Oke. Nah, kita balik lagi nih ke film ini. Kalau menurut saya ini film ini tadi itu permasalahannya adalah bahwa seolah-olah ingin memanusiakan antagonisnya. Seperti film-film Disney atau film-film Marvel, saya ngomong ke Mas Bram nih, kesannya itu kok ini kalau yang satu kan ya emang penjahatnya udah nggak usah kasih latar belakang, nggak usah dikasih kehidupan sehari-harinya yang makan durasi, istilahnya separuh, bahkan mungkin durasinya lebih banyak daripada si anak kecil itu loh, si Archie. Bener nggak sih? Bener. Yang sekarang. Yang sekarang nih. Yang benar. Jadi istilahnya pasangan yang dua ini nih, yang tanda kutip yang antagonisnya ini malah kayak porsinya lebih banyak daripada karakter utamanya, tanda kutip karakter utamanya nih si Max nih. Jadi kita malah berpikir jangan-jangan karakter utamanya itu adalah pasangan penjahat itu. Itu betul sih. Saya juga merasa di awal kayak gitu. Ketika mereka jual rumah dan ketika kaget anaknya pulang tiba-tiba habis nonton bioskop, ketika agennya masih di dalam bawa balon itu loh. Itu kan itu rasanya kayak apa keluarga ini yang mau dikonflikkan gitu loh. Nggak tahu ternyata itu bridging untuk mereka menjadi seorang antagonis di cerita ini. Tapi bridgingnya terlalu panjang. Betul. Jadi kita nggak bahkan saya sampai ending tuh masih mencari sosok bapaknya Max tuh yang mana coba? Nah, yang itu, yang dia ditembakin dari atas bukan ya? Saya nggak tahu ya. Itu omnya nggak sih? Itu pamannya. Nah, kan kita nggak jelas kan akhirnya siapa. Sedangkan di 1 dan 2 aja, misalkan keluarga McAllister tuh kita tahu siapa. Bapaknya bapaknya Bas siapa, yang adiknya ibunya siapa. Ini kan kita burem ya rasanya. Begitu masuk keluarga Max itu cepet konflik ya. Persiapan mereka besoknya akan berangkat ke Jepang gitu loh. Ya tadi itu justru dalam arti fokusnya itu malah ke keluarga yang satunya lagi tuh, yang mencari patungnya itu, dalam arti yang kesannya itu jadi antagonis, tapi ternyata itu tanda kutip itu mereka itu orang baik. Tapi lucunya kalau orang baik sebagai orang tua kok ya menjebol, bukannya minta baik-baik, istilahnya udah tahu itu ada anak kecil, ngerti gak? Benar. Kontradiktif sih. Jadi ini kayak agak bingung. Padahal juga dia kan bilangnya ngira kan ada neneknya kan, kenapa nggak tok aja pintu bilang ke neneknya, permisi ya ada patung kami di sini kan, kalau ke neneknya kan kesannya kan mereka taunya neneknya bahasa Jerman. Mereka tidak bisa bahasa Jerman. Ya masa ngebobol juga gimana? Kalau itu lost in translation. Waduh. Itu ini ya, pakai apa mesinnya? Kayak Oke Google itu ya. Iya, mestinya gitu ya, pakai. Iya, bisa benar. Kecuali kalau hidup tahun 90-an nggak ada smartphone segala macam sih. Ini sih benar. Oh iya. Mas, kalau boleh masuk dikit Mas, ngomongin smartphone ini ada yang menarik. Karena nggak tahu ya, ini opini saya secara pribadi, biasanya seorang protagonis di dalam film Amerika biasanya akan memakai iPhone.
Tapi mereka kayaknya nggak pakai iPhone. Ingat nggak ketika si antagonisnya pertama ada telepon dari adiknya ketika bangun tidur. Itu kan HP-nya bukan iPhone. Kalau kita lihat layarnya kan itu kayak layar ya kalau nggak Samsung dan merek lain lah yang non iPhone, dan si istrinya itu pakai iPhone tapi iPhone lama, antara iPhone masih 5 atau 7 lah. Jadi tidak menunjukkan apa ya, biasanya seorang protagonis itu akan pakai iPhone terbaru dan itu akan jelas logo dan juga bentuknya. Ya nggak sih? Kalau saya ngelihatnya jadi kayak gitu ya. Oh, dari awal dia tidak ditunjukkan memakai itu gitu loh. Atau karena karena lagi ke bukan, apa karena menunjukkan kelasnya, ya betul, menengah kelasnya gitu ya. Ada kan kesulitan daripada hutang piutang segala macam seperti itu sih kalau yang saya dapat sih. Kan mereka kan harus membayar ya itu menjual rumah untuk istilahnya ya membayar segala macam sih, betul, itu sih. Betul. Tapi itu menarik Mas Bram, menarik. Nanti harus dicari di film lain kali Mas ya. Tapi sih biasanya gitu Mas. Gitu ya? Pak sutradara biasanya seperti apa? Gimana Mas? Melihat Mas yang Rido semiotika seperti itu Pak. Aduh, gimana ya? Bingung. Tergantung mereka itu bayar kita nggak ya? Endorse nggak ya? Iya, aduh ini sih udah termasuk apa ya? Meletakkan. Udah nggak usah diinin loh. Udah masterpiece lah Disney. Ini tuh udah nggak ada lawan lah ya tahun ini. Nggak ada lawan ya. Kira-kira bisa masuk Oscar nggak melawan Squid Game yang lagi omongin bahwa Squid Game bisa memenangkan Oscar seperti Parasite? Oh bisa banget sih ini. Apalagi ini kan Disney ya, Disney kan duitnya banyak ya udah masukin aja bisa. Bukan saya ngomong ya, Mas Suram udah diam aja tuh, nggak berani ngomongin Mas Suram ya. Nggak ngerti. Aduh ya Allah. Oke. Nah, nggak ngerti. Soalnya lagi banyak kisah-kisah celutukan Squid Game akan masuk Oscar, memenangkan Oscar nih. Ya Mas Rido ya. Iya yang tadi menggantikan Parasite. Aduh, oke. Nah, sekarang ini yang saya mau nanya adalah apa sih segi positif daripada film ini? Dari Mas Bram? Apa ya? Agak susah sih ya. Hanya sekedar untuk kita menikmati nostalgia nostalgia film Home Alone 1, 2, dan 3 kayak yang kita udah obrolin dari awal, misalkan cara mereka jatuh penjahatnya, terus kemudian jebakannya itu kan sebenarnya cukup mengingatkan kita di 1, 2, dan 3 kan. Ya mungkin ini akan menjadi cara juga untuk kita mengulang melihat yang lama gitu loh. Betul. Seperti Netflix atau Disney yang selalu mengeluarkan prequel untuk kita juga mengikuti series atau sequel berikutnya. Menurut saya sih gitu. Karena kalau dari yang lain kayaknya juga tidak ada sesuatu yang baru ya yang ditawarkan. Malah mungkin akhirnya kita berharap Kevin McAllister juga akan muncul di next project gitu loh, nggak cuma Buzz sebagai polisi dan dia ngetis, oh iya adikku dulu sering kejadian begini 2 kali ditinggal. Gitu sih. Betul. Tapi tadi itu, emang joke-nya itu benar-benar joke dimirip-miripin 1, 2 sih. Tapi cuma diganti dengan istilahnya kekinian, kayak misalnya kalau biasanya waktu itu pakai hiasan Natal, kalau ini pakai Lego. Kan sekarang kan Lego kan pasti kan siapa sih nggak punya Lego, anak kecil walaupun istilahnya Lego ataupun Legi istilahnya kan. Legi yang KW-nya. Nah, itu kan kayak gitu tuh. Tapi ya tadi itu sayangnya itu kentang sih Mas Bram, dalam arti terlalu banyak latar belakang daripada tokoh antagonisnya, akhirnya aksinya itu sangat-sangat sedikit sih. Kalau itu sih menurut saya sih sayang sih. Kalau misalkan saya berharap justru ini menonton ini istilahnya ya salah satu harapan saya ya semoga bisa melihat istilahnya ya lelucon atau slapstick yang menyiksa para penjahatnya itu ala-ala tahun 90-an lah. Saya berharap itu, ternyata dapatnya sedikit banget. Nah, Mas Rido, gimana Mas Rido? Segi positifnya apa nih? Katanya ada 10. Waduh. 10. Nomor 3 membuat tercengang. Nomor 11 dong, mencegangkan karena tidak ada. Segi positifnya yang pertama jelas alhamdulillah ternyata
filmnya nggak bacot doang, ternyata 30 menit terakhir ada trap-trapnya, karena dari tadi udah mikir, ini jangan-jangan filmnya nggak ada jebak-jebakannya, oh ternyata ada, alhamdulillah. Itu pertama, kelebihan pertamanya, ternyata ada trapnya. Kedua, jebakan-jebakannya lebih kekinian aja sih. Lebih kayak apa ya, kita jadi orangnya tuh jadi tahu, kayak misalnya Coca-Cola sama Mentos kan sekarang lagi happening banget ya. Jadi kayak itu juga dipakai jadi sebagai macam jadi kayak lebih up to date aja gitu. Karena tadi mikirnya karena ini apa ya, Home Alone, terus ada Buzz McAllister, jadi mikirnya tuh mungkin dia karena yang lihat di posternya kan kayak pakai senjata apa ya gitu. Kan itu sempat dipakai juga tuh di Home Alone 3 tuh pernah dipakai senjata yang kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Jadi mikirnya tuh ini tuh mungkin bakal pakai trap-trap yang old banget. Ternyata emang lebih modern dan ya itu. Jadinya kita juga kayak ternyata keren ya, trapnya keren banget. Harus diakui trap-trapnya bagus banget, bikinnya itu yang kayak Coca-Cola Mentos, terus yang kayak tangga mentega, Lego berkaki juga tuh. Karena kan kalau sekarang kan orang Amerika kan sekarang emang lagi ngeluhin banget tuh yang apa, Lego, ngebijak Lego tuh sakit, bahkan sampai perusahaan Lego aja ngeluarin sendal khusus untuk itu doang. Nanti kalau Rido udah jadi parents akan merasakan Lego sakit loh. Tiba-tiba bangun tidur jam 3 gitu, mau kamar mandi, tiba-tiba nginjek Lego. Gitu. Aduh, itu seger deh. Nggak mau. Beliin gabus aja udah. Tidak akan jadi bapak-bapak kalau belum. Styrofoam. Itu pun bukan beli ya. Nyari-nyari di mana lah gitu, yang penting hemat murah. Dan aman. Jangan ngomong itu dong. Ngomongnya jangan hemat murah, yang penting aman. Seperti itu gimana sih? Terus kelebihan lainnya adalah apa ya bilangnya, bisa bilang akhirnya ada lagi film anak-anak sih, karena kan kalau kita kan udah jarang ya kalau film anak-anak kan sekarang kebanyakan film animasi ya. Kalau yang live action yang manusia itu udah jarang banget ada ketemu. Mungkin ada, entah saya nggak tahu apa gimana, tapi udah jarang banget ada dibuat sih, gara-gara sejak film-film Marvel DC masuk. Jadi lebih banyak orang bikin film-film yang khusus untuk remaja ke atas. Jadi kayak senangnya ada film anak, untuk memang cocok untuk anak-anak lagi aja, mesti kaget ini tuh datang dari orang yang biasa bikin film komedi dewasa. Sampai sekarang ya. Bener sih, sebenarnya ini menurut saya sih cukup disayangkan nih, sampai istilahnya tokoh utamanya pun kayak bener-bener nggak memorable ya, bener-bener sih menurut saya, nggak tahu apakah karena dia itu tidak punya aura tokoh utama, jadi istilahnya seperti itu, atau ya istilahnya menurut saya sih mungkin karena porsinya nggak diberi kesempatan kali ya. Jadi saya karakter dari Max-nya pun kita nggak kelihatan dalam arti sampai lupa loh namanya itu siapa, nama anaknya itu sampai lupa, baru kita tadi Max. Iya Max. Kalau yang ke 1, 2, 3 kan masih difokusin kalau nggak salah, kalau saya masih fokusin. Kevin Alex tuh masih ingat banget tuh. Kevin Alex masih ingat banget. Nah, kalau nanti suatu saat Disney membuat lagi tahun depan nih, gimana nih kalian nih? Aduh, udah deh. Kalaupun mau tuh buat kayak serial? Enggak, kalau mau buat tuh yang apa ya? Dulu tuh sempat ada, lupa deh judul filmnya apa ya? Dia tuh kayak Home Alone tapi versi sadis gitu. Home Alone tapi apa? Tapi versi sadisnya gitu loh. Yang kayak ada tuh yang sempat bikin film komedi juga itu, pada apa ya judulnya? Kalau mau tuh buatnya lebih berinovasi kayak gitu aja sih kalau misalnya pengen ya. Kalau dibuat kayak gini lagi, kalau maupun dibuat formulanya persis kayak Home Alone 1 kayaknya juga udah nggak banget dipakai sekarang sih, udah nggak bisa lagi dipakai di sekarang karena udah memorable banget. Jadi kayak kalau dibuat lagi, aduh udah janganlah, udah cukup aja lah. Benar. Mas Bram setuju atau masih tetap yakin bahwa masih bisa menjual nama Home Alone? Home Alone bisa, cuman formulasi yang beda sih. Menurut saya 3 dan 4 itu formulasinya cukup berbeda dengan 1 dan 2 ya. Betul, kan kalau 3 itu orang tuanya harus kerja di Natal kalau tidak salah ya, mendekati hari Natal. Keempat sibuk karena ada tamu kenegaraan, pangeran dari mana lah, akhirnya di rumah sendirian. Dan yang ketiga penjahatnya lebih rame.
Iya, benar penjahatnya lebih rame dan lebih kelihatan bonafit gitu loh. Kelihatan bonafit tapi dibodoh-bodohin juga sih, betul. Iya, dibodoh-bodohin. Tapi masih menarik. Masih kelihatan apa intelligent, masih kelihatan mafia gitu kan. Tapi kalau yang ini tuh rasanya benar-benar niru Home Alone 1, konflik dia tinggal bareng omnya, bareng tantenya, sepupunya semua rame. Betul. Teriak-teriakan ketika mau berangkat, dia kelupaan. Kalau dulu kan Kevin itu udah ada di loteng karena dia malamnya nakal. Tapi kalau ini ternyata di garasi. Ya plek-plek aja sih formulanya. Ketika dibikin beda mungkin akan lebih menarik. Betul. Dan itu sih tadi saya bilang itu, ini mungkin mau bedanya itu musuhnya itu adalah orang baik. Cuman kesalahpahaman. Tapi menurut saya itu porsinya terlalu malah banyak dari antagonisnya sih menurut saya. Menampilkan sisi humanis ya. Penjahat. Tapi malah jadi kelemahan. Loh ini siapa nih tokoh utamanya nih sebenarnya? Loh ini sebenarnya filmnya ini mengenai siapa nih? Apa yang dijual nih? Orang dari posternya dia kita udah tahu apa yang dijual, tapi kok didapetnya kok ininya sih seperti itu sih. Sayang. Harusnya mungkin lebih didikitin faktor faktor yang fokus ke keluarga tersebut. Terus ya tadi itu. Kalau boleh nambahin sebenarnya formulanya Killmonger dalam Black Panther itu menurut saya pas sih. Kita tahu dia jahat tapi bahwa dia orang jahat yang disakiti, bahwa dia ayahnya dibunuh sama T'Chaka ya bapaknya T'Challa itu. Jadi menurut saya itu masih oke sih formulasi kayak gitu ya. Betul. Sisi humanis dari penjahat. Nah ini pun masih bisa sebenarnya kan. Ya gue lagi kebutuh uang nih, terus tiba-tiba ada anaknya numpang ke WC ngambil barang gue, kan sebel juga, ada gitu, ada. Tapi ya tadi itu balik lagi, siapa sih tokoh utamanya? Tokoh utamanya siapa? Seperti itu. Kenapa nggak Max yang kenapa kita nggak dikasih lihat Max yang menghabiskan waktunya sehari-hari gimana sendiri? Seperti itu sih. Itu sih. Itu yang patut disayangkan sih menurut saya sih. Menurut saya sih cukup sih Home Alone ini sampai segini aja cukup. Kecuali si Macaulay Culkin itu comeback dan dia bermain sebagai tokoh utama. Mungkin saya akan tonton. Seperti itu. Mungkin saya akan tonton entah itu gimana caranya lah. Atau dia jadi orang tua ya. Atau dia jadi penjahatnya. Waduh. Kalau mau tuh lanjutannya ya, ini saran aja mungkin kalau misalnya Disney mendengarkan, formulanya diganti. Jangan anaknya ditinggal, tapi orang tuanya ketinggalan di rumah. Nah. Orang tuanya ketinggalan di rumah, anaknya udah duluan di bandara. Anaknya field trip ternyata mas sekolahnya kan. Terus kunci teflonnya ke bawah sama anak. Nah itu dia. Jadi nggak bisa masak, bingung dia. Aduh, Mas Rido. Oke. Jadi gimana? Ditonton apa di skip nih, Mas Rido? Enggak. Udahan aja. Oke. Mas Bram? Tonton kalau kalian punya waktu luang banget atau pengen minimal ya kalau pengen ngebuang waktu ya cocok. Ngebuang waktu ngebuang apa membunuh? Dua-duanya sih, ngebuang dan membunuh. Enggak, atau lagi nunggu misalkan antrian apa gitu, antriannya masih 2 jam lagi gitu ya, biar kerasa cepat, tonton deh. Atau nonton mau buka puasa deh. Berasa cepat. Tahun depan bener. Jadi intinya maksudnya jangan nonton sekarang, nanti buat tahun depan gitu Mas Bram. Aduh. Oke. Oke nih kayaknya ini bener-bener ini bener-bener sayang sih, dalam arti saya bener-bener menyayangkan nih tidak ada perbaikan setelah saya 4-5 skip ke 6 saya tonton, ternyata ya oke lah. Ya mau ngomong apa lagi. Oke, saya rasa sekian dulu nih untuk episode kali ini nih. Thank you banget nih Mas Rido, Mas Bram, sampai saya ngomong sama udah geleng-geleng deh pokoknya. Closingnya drop. Closingnya udah. Ini ketar-ketir. Oke, nanti kalau ada film-film yang masterpiece lagi, kita akan ngobrolin lagi nih. Terutama biasanya itu Mas Rido nih kalau film-film masterpiece pasti akan datang. Oke. Film keduanya Aldi Taher nih. Aldi Taher ngebikin Home Alone. Ya. Siapa tahu bisa. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Siapa tahu dia hubungi Disney dia. Iya, nanti kita lihat aja. Atau Mas Rido hubungin dia, siapa tahu.
Siapa Hmm. tahu ya. Ah. Oke, sekali lagi thank you nih. Kita nanti akan jumpa di episode selanjutnya. See you. Iya. Yuk.